Dan sekarang sudah ada atlas. Nah, itu kan memudahkan lagi, menyusun dari jurnal, kemudian buku besar, kemudian laporan keuangan. Ya benar sekali Bapak, artinya memang peran akuntan yang semula harus bisa menginput data, sekarang harus bisa membaca datanya begitu ya Bapak, harus bisa menganalisis hasil dari data komputer itu. Oke Bapak, kalau begitu artinya apa yang bisa dilakukan oleh akuntan profesional di luar sana agar tetap bisa bertahan bahkan siap untuk menghadapi revolusi industri yang bahkan nanti seperti yang tadi Bapak bilang ada revolusi 5.0-nya, 6.0 dan seterusnya. Sehingga akuntan itu bisa survive itu yang pertama kolaborasi dengan yang lain. Kemudian menambah kompetensi, tidak hanya menjadi tidak di bidang akuntan, tapi mungkin di bidang IT teknologi ya. Kemudian kita kan bisa toolsnya kan banyak kemudian dari cloud accounting itu kan juga banyak. Kita bisa belajar akuntan itu bisa belajar Accurate, Mayo, kemudian Zahir atau kemudian nanti yang berbasis web. Ya semuanya kan Accurate, Mayo sama Zahir kan berbasis web ya. Kemudian ada ya aplikasi-aplikasi yang lain. Kemudian ada yang berbasis yang Play Store itu kan ada yang buka warung, ada yang bla 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 dan itu sebagainya. Nah itu setidaknya akuntan itu juga dibekali seperti itu. Kemudian akuntan itu juga minimal setidaknya kalau yang muda-muda itu belajar coding lah sebenarnya. Skill bisa coding. Nah kemudian yang ketiga itu setidaknya belajar kompetensi yang lain selain akuntan itu akuntansi ya selain akuntansi itu misalnya public speaking, kemudian soft skillnya untuk berkomunikasi itu seperti apa, karena kan di zaman sekarang itu tidak hanya dibutuhkan IPK tinggi tapi juga soft skillnya yang penting. Jadi public speaking, kemudian istilahnya coding, kemudian ada juga kewirausahaan atau digital bisnis, sehingga akuntan profesional itu tidak hanya menjadi pencari kerja tapi juga menjadi job creator, membuka lapangan kerja. Nah, sehingga harapannya akuntan-akuntan muda baik profesional maupun masih belajar ya, yang masih duduk di bangku kuliah itu bisa mengembangkan dirinya di zaman revolusi industri 4.0. Sebenarnya kan kepastian itu cuma dua ya, ada kematian, yang satu apa? Perubahan. Kalau nggak mau berubah berarti mati. Benar sekali, benar. Jadi dulu kan kita hanya mengenal tentang telepon, kemudian berubah lagi dulu yang namanya yang kecil itu telepon, kemudian ada SMS ya, karena SMS cuma SMS, kemudian muncul yang 3.0 itu dari SMS, kemudian dari telepon hanya telepon, kemudian SMS, kemudian kita bisa kirim video, kirim foto. Sekarang semuanya kan bisa dari telepon, SMS, kirim foto, kirim video, dan itu videonya nggak pecah. Nah, jadi kan ada makanya Facebook itu berubah menjadi Meta. Nah itu sekarang itu kan karena Meta itu kan dulu kan Facebook hanya 2 dimensi ya, 3 dimensi, sekarang kan 4 dimensi, sehingga kita ngomong itu seperti real gitu kan. Nah nanti mungkin di akuntansi itu sendiri juga seperti itu. Mungkin kita nanti kuliah itu tidak hanya tatap mukanya tidak hanya seperti ini, tidak hanya melalui Zoom,
tapi zoomnya sudah 4D ya. Kita kan nggak tahu kan kelas virtualnya itu sudah 4D, tidak hanya menghadap laptop tapi sudah kelasnya itu kelas virtual, sehingga kelihatan seperti face to face seperti VR gitu ya, ya. Mungkin berapa tahun lagi mungkin kita kan nggak tahu, mungkin 5 tahun lagi seperti apa teknologinya berubah. Betul sekali. Itu. Ya artinya beberapa yang tadi Bapak sampaikan itu juga berlaku untuk kita ya Bapak sebagai mahasiswa yang nantinya juga akan menjadi calon-calon akuntan di masa depan. Oke, kalau begitu Bapak mungkin Bapak memiliki saran gitu kepada kami sebagai mahasiswa begitu ya, yang nantinya akan menjadi calon-calon akuntan profesional, amin, ke depannya begitu Bapak. Kira-kira apa yang harus kita siapkan, kemudian saran dari Bapak agar kita nantinya bisa siap menghadapi perubahan yang sepertinya tidak akan pernah berhenti ke depannya begitu. Silakan. Karena kan untuk teman-teman YAI muda ini kan masih kuliah. Ini kan masuk generasi milenial. Generasi apa ya ini kalau saya kan middle milenial. Kalau yang di atas 50 tahun itu kan serenial itu senior milenial, itu serenial. Jadi kan kalau misalnya umur kelahiran 80, 90 kan itu kan bisa mengikuti perkembangan zaman ya, perkembangan. Saya kan bisa melalui telepon hanya bicara sudah. Kemudian HP cuma monokrom sudah, layar monokrom ya. Kemudian HP yang Android Froyo sudah, BlackBerry sudah. Kemudian ini Android ya, ini Androidnya apa ini? Androidnya Marshmallow atau yang lebih tinggi kan? Marshmallow atau yang lebih tinggi, atau Mbak Melo kan Marshmallow Mbak Melo. Nah, pesan saya sebenarnya kalau untuk YAI muda atau mahasiswa itu jangan mempelajari akuntansi dari sudut pandang akuntansi itu sendiri, sehingga nanti belajar akuntansi, iya boleh lah kalau kita belajar akuntansi kan dari pengantar akuntansi 1, 2, bla 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 itu kan sampai nanti advance atau sampai nanti auditor, jadi auditor, sehingga saya hanya berpesan bahwa passion kalian itu di mana. Ketika kalian situ sudah belajar akuntansi, ya sudah akuntansi yang seperti apa? Apakah nanti akuntansi keuangan, akuntansi pemerintahan, kemudian akuntansi syariah atau auditor, atau mungkin nanti sebagai akuntan manajemen, sebagai nanti akuntan pemerintahan, atau sebagai akuntan yang sustainability accounting, atau akuntan yang keberlanjutan, atau menjadi asuransi itu kan penjamin ya. Sekarang itu kan sudah banyak yang menjamur ingin jadi penjamin, tapi jangan jadi penjamin cinta, jangan. Akhirnya nanti jadi bucin. Nah, untuk mempelajari selain akuntansi itu juga kewirausahaan. Kewirausahaan itu sebenarnya bukan hanya jual beli, tapi lebih cenderung kepada empati sebenarnya. Kewirausahaan itu jiwa-jiwanya empati, kemudian mengedepankan human, kemanusiaan. Kemudian bagaimana kita mempunyai jiwa yang pantang menyerah, kemudian mau berkolaborasi, bukan berkompetisi. Zaman sekarang itu bukan berkompetisi. Zaman sekarang itu bisa berkolaborasi. Kemudian bisa menciptakan lapangan pekerjaan, menjadi job creator bukan job seeker. Sehingga nanti makanya jangan bangga mempunyai IPK tinggi, tapi hanya menjadi job seeker. Banggalah mempunyai IPK tinggi, tapi kemudian menjadi job creator. Sehingga seperti itu. Sehingga kalau sudah kuliah, masih kuliah, ya kalau TOEFL-nya masih di bawah 300 ya minimal 600 gitu. 600 berat ya,
sama gitu. Berat sekali. Ya sekiranya conversation itu sudah fluent lah, sudah lancar lah, bahasa Inggris, kemudian bahasa-bahasa yang lain, tapi jangan bahasa isyarat ya, nggak mungkin nanti kalau bahasa isyarat itu jangan. Jadi bahasa Mandarin, kemudian bahasa yang lain, kemudian juga komputer itu kan juga penting. Kalau passionnya itu saya pengen menjadi digital bisnis, ya bagaimana bisa mengembangkan aplikasi lokal, jangan menandingi Tokopedia, Bukalapak itu sudah nasional ya, itu Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, kemudian ada Blibli dan bla 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 itu istilahnya sudah nasional internasional ya, itu nggak bisa kamu saingi. Jadi sebenarnya bagaimana mahasiswa itu bisa berkolaborasi, akuntansi ya, mahasiswa akuntansi itu bisa berkolaborasi dengan mahasiswa yang lintas jurusan, sehingga nanti bisa memperkaya ilmu kalian. Oh ternyata kemarin itu waktu saya TOT ya, meskipun saya sebagai tenaga pengajar itu kan tetap ada training training of trainer, TOT kan. Jadi lintas fakultas, sehingga saya dari akuntansi, kemudian satunya dosen yang lain dari fasilkom, kesehatan, ada biologi, kemudian ada pertanian, kemudian ada manajemen. Nah, itu bagaimana berkolaborasi untuk membuat desain thinking ya. Design thinking itu pemetaan desa atau pemetaan potensi desa itu yang lebih baik lagi. Oh ternyata memetakan potensi desa itu seperti ini. Nah kembali lagi mahasiswa akuntansi, kalian masuk di mahasiswa akuntansi itu punya visi enggak? Visimu apa ketika masuk di akuntansi itu? Kalau sudah mempunyai visi, misalnya visi saya ingin menjadi lulusan yang unggul dan profesional di tahun 2022 atau 2023. Oke. Kalau sudah mempunyai visi seperti itu, misinya apa? Misi yang bisa menjelaskan visi itu apa? Oh saya pengen IPK-nya tinggi. Oke, IPK-nya tinggi itu seperti apa? Nah itu kan harus seperti itu kan. Jadi setidaknya mahasiswa itu mempunyai tujuan, akuntansi itu mempunyai tujuan, sehingga saya mengarahnya di sini. Oh saya nggak mau jadi akuntan profesional, saya mau jadi wirausaha yang profesional. Oke silakan. Tapi ketika menjadi wirausaha yang profesional, visimu apa? Kembali lagi ke visi. Tapi visi itu bisa diukur loh ya, bukan visi yang angan-angan. Saya ingin menikah umur 25. Nah, menikah umur 25 itu nanti berarti 25 tahun berapa lagi? Berapa tahun lagi? 5 tahun lagi, 3 tahun lagi. 3 tahun lagi itu ngapain? Lalu 5 tahun lagi, ada 5 tahun lagi. Nah 5 tahun itu nanti ngapain? Jadi sehingga jadi mahasiswa itu punya visi gitu loh. Jadi kita punya bukan hanya mahasiswa ya, saya juga itu punya visi ke depan itu seperti apa. Jadi kalau visi saya itu saya mau berangkat umroh pada tahun 2025. Amin. Bersama keluarga. Dan nanti misi yang dijalankan seperti apa? Saya ingin menjadi membuka usaha tahun 2026. Nah, nanti langkahnya seperti apa? Tetap harus mengembangkan diri terus, karena kan pengembangan diri itu penting. Tidak hanya hard skill tapi ya soft skillnya yang dikembangkan. Jadi perlu dulu kalian hanya bergaul pada satu jurusan, satu komunitas, sekarang bergaullah pada beberapa komunitas, sehingga nanti kita mempunyai wawasan lebih. Oh ternyata yang kurangnya di mahasiswa peternakan seperti ini, oh kurangnya yang di mahasiswa IT itu seperti ini, sehingga bisa saling memberi masukan. Jadi kalau pesan saya itu mahasiswa sekarang itu tidak bukan hanya untuk berkompetisi tapi saling berkolaborasi seperti itu.
Iya, betul sekali. Berarti kita nantinya untuk menghadapi perubahan-perubahan yang tiada hentinya ini, kita memang perlu berkolaborasi, teman-teman. Jadi saya ingat filosofi Lidi, Bapak. Satu patah, bersatu tak goyah. Satu patah, kalau bersama tidak goyah. Iya, betul sekali. Satu patah, bersatu tak goyah. Iya. Ya, insya Allah nantinya teman-teman juga harus mulai menjalin relasi ya dengan beberapa mahasiswa lintas jurusan gitu ya Bapak, untuk nantinya insya Allah bisa meningkatkan kualitas dirinya begitu ya. Insya Allah juga kalau ada relasi dengan calon-calon programmer, kita nantinya akan bisa membuat sistem akuntansi yang jauh lebih mahir ketimbang yang sekarang begitu ya. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini. Ada yang memikirkan bahwa mohon maaf, kotoran sapi itu kan bisa untuk pupuk cair, atau kencingnya, mohon maaf, air seninya sapi itu kan bisa untuk pupuk cair sama gas. Kemudian kotorannya sapi itu bisa untuk pupuk misalnya, seperti itu. Kenapa manusia kok nggak bisa? Ada nggak memikirkan itu? Nggak ada kan? Kemudian ini kan Indonesia itu kan negara muslim terbesar ya di dunia, yang mempunyai halal school. Kenapa Pak Indonesia? Kenapa Pak Korea dan Thailand? Nggak kepikirkan kalau itu. Sehingga Korea itu mempunyai pabrik istilahnya sapi, pabrik daging sapi, daging ayam itu yang bersertifikasi halal. Padahal Korea itu kan bukan negara muslim kan. Ambil aja, Korea itu pintar. Ambil aja itu ahli halal, sertifikasi halal itu dari Indonesia sama Malaysia. Ambil aja. Nanti orang Korea belajar di situ. Kalau sudah belajar, kembalikan lagi. Saya sudah bisa kok. Itu. Makanya ada nggak yang memikirkan bahwa di desa itu banyak pengusaha-pengusaha desa yang istilahnya barangnya numpuk nggak terjual, dibuat aplikasi lokal aja. Akuntan nggak bisa seperti itu, membuat aplikasi lokal kan nggak bisa. Gandeng aja sama teman-teman IT untuk mengembangkan aplikasi lokal. Jangan mimpi seperti Tokopedia dulu deh, jangan. Dulu waktunya waktu Mark Zuckerberg, tahu ya Mark Zuckerberg, tujuannya membuat Facebook itu apa? Tujuannya itu hanya untuk menolong seorang teman SMA dia untuk mempertemukan teman SMA-nya yang pengen ketemu temannya yang jauh, yang tidak ketemu, yang lama sudah tidak ketemu, sudah lama tidak bertemu. Kemudian Mark Zuckerberg itu istilahnya membuat aplikasi itu ditawarkan ke teman-temannya. Gak ada yang mau cuma satu orang. Ternyata untuk mempertemukan itu lahirlah Facebook. Kemudian dipakai oleh berapa juta orang itu, berapa miliar orang itu. Seluruh dunia sudah pakai. Seluruh dunia pakai Facebook. Makanya tahun 2006 orang yang paling kaya di dunia itu masih di orang-orang pertambangan, batu bara, minyak. Tahun 2016, 10 tahun kemudian, orang yang terkaya di dunia adalah 2016 itu orang yang terkaya di dunia adalah Bill Gates, Microsoft. Jeff Bezos, Amazon. Kemudian Larry Page. Siapa Larry Page? Google.
pendirian Google itu awalnya itu ingin memudahkan mahasiswa untuk mencari literatur. Dulu kan zaman dulu kan tahun 90-an kan mencari literatur kan harus di perpustakaan dengan konten yang terbatas. Bagaimana Larry Page itu membuat konten yang tidak terbatas, kemudian memudahkan mahasiswa untuk mencari literatur. Akhirnya sekarang sudah tidak terbatas. Sudah tidak terbatas itu. Dulu waktu Alibaba berdiri itu Jack Ma itu ingin memudahkan mempertemukan UMKM sama customer langsung. Sekarang Alibaba seperti apa? Nah, sehingga nanti tujuan kalian itu jangan hanya untuk istilahnya membanggakan diri sendiri. Oh ini karyaku, enggak mungkin Larry Page itu bilang ini karyaku, enggak, karena dia butuh kolaborasi dengan yang lainnya, seperti itu. Ya benar sekali, saya pun setuju ya Bapak. Wah teman-teman, ternyata di pembahasan diskusi kita terkait dengan tantangan profesi akuntan dalam menghadapi revolusi 4.0 ini cukup banyak memberikan manfaat dan wawasan baru gitu ya Bapak ya. Ya semoga juga wawasan yang kita dapatkan hari ini itu juga memberikan manfaat untuk kita serta menjadikan kita siap untuk menghadapi perubahan-perubahan yang tidak hentinya ke depan. Betul. Begitu. Oleh karena itu Bapak, ini waktunya casting sudah berakhir juga. Saya juga sudah habis Bapak. Lain kali kita bertemu pada forum yang lain gitu ya Bapak. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang sudah berkenan menjadi narasumber di casting kita kali ini. Terima kasih. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada penonton casting IAI Muda Komisaria Jember yang dimanapun kalian berada saat ini. Kalau begitu saya izin untuk menutup dulu Bapak. Monggo. Oke, untuk menutup casting kita kali ini, karena tadi saya perkenalan dengan pantun, saya juga akan tutup dengan pantun ya teman-teman. Pantun juga ya. Pantun juga Bapak. Kalau ada sumber di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umurnya panjang, boleh kita berjumpa lagi. Akhir kata. Berarti ada pantun juga itu. Nah, kalau ada sumber di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh imut mengundang lagi. Siap. Saya juga minta maaf apabila dalam casting kali ini ada salah kata ya Bapak, mungkin tidak berkenan di hati Bapak gitu. Siap. Kalau gitu saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.